Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Syagian. Kita balik lagi di acara Markompur ya. Saya di sini pemirsa seperti biasa selalu ditemani oleh wanita cantik. Kali ini saya ditemani oleh Widya Iya, Putri Noviani. Iya, Widya Putri. Tumben muji ya Bang Iya, ya. biasanya enggak ya. THR nih ya. Iya, mau lebaran ya kan. Mau lebaran. Nah, kali ini kita bahas tentang problematika sumber daya kelautan. Kelautan, tentang laut ini kita ngomongnya nih. Kenapa bawaannya kalau ingat-ingat air haus ya? Iya, tentang angin kencang nampaknya nih ya. Kalau orang Tanjung Balai bilang angin koncang katanya. Problematika sumber daya kelautan. Nah sebelum kita ke narasumber yang telah hadir bersama kita di studio kali ini, maka ada baiknya mungkin kita lihat dulu PT ini. Ya kan? Oke, kita mau lihat visual berikut ini ya Bang iya. ya, terkait dengan sumber daya kelautan kita. Baik. Kalau gitu langsung saja kita simak dulu visual berikut ini pemirsa. Kamu yang tahu aku. Salam aku. Dia minta kirim gambar bos. Mana ada kok? Ada. Ada mah kok. Ada tapi enggak sama orang. Ini aku kirim dia. Aku kirim mah kok Helmi. Iya. Ani. Ini bang, ditahan dulu lah bang. Masalah nih. Udah masuk. Udah masuk. Nah ini nggak bisa tahan. Nanti kok nggak ini berlanjut terus. Bisa ceritakan nggak bang, kayak mana awal mulanya bisa kapal abang ditabrak sama Malaysia nih bang? Kami kan mancing di Tuasan. Ada 2 port kami, satu lagi yang dekat, ada jarak 1 mil lebih gitulah mancing. Rupanya di sana ada port besar, kami nggak kenal. Tapi yang tahu kami warna biru lah, besar portnya. Terus dia datang kawan kami yang di sana tadi, langsung ditabrak, nggak ada usir, nggak ada apa, dia merepet-repet nggak jelas. Kalau kami tengok bahasanya mah setelan itu. Habis itu dia pun lari kawan tadi, dikejarnya pula kami. Rupanya makin dekat, udah nggak bisa lagi, mundur kami. Ini bukan main-main, betul-betul nggak melanggar. Kapal abang di mana nih bang? Kapal tuh ya di air sana, tinggal nggak bisa dibawa, nggak karam. Oh karam. Ini yang nabrak udah lari. Jadi harapan abang apa ini bang kira-kira bang untuk buat abang? Adalah pihak-pihak yang bisa menolong atau membantu, karena itulah mata pencarian kami. Udah ada belum bang koordinasi sama pihak sana bang, artinya komunikasi atau apa? Itulah ada komunikasi, bilang minta maaf. Besok katanya mau diganti apa gimana. Apa tahu deh kuasa, bukan kuasa. Adalah bukti itu tadi. Ini bisa bang ceritakan nggak bang kayak mana awal mulanya bisa ditabrak kapal abang? Udah melewati batas ya bang? Ya. Langsung minta tabrak gitu bang. Tahu nggak bang kenapa itu bang kira-kira bang? Kok bisa minta tabrak aja orang tuh? Nggak tahu ya. Jadi abang apa harapan abang bang? Harapan tadi ya sama ini kong tadi. Kok bisa kapalnya pulang gitu ya? Lempang sama kawan. Orang mana itu? Kebetulan dia sedang melintas gitu bang. Jadi orang abang panggil atau memang dia tahu gitu? Sebelum tenggelam. Pemirsa tadi sudah kita lihat bagaimana Viti tadi, tapi sebelumnya nih kita bahas itu tadi ya, karena tadi ada tabrakan kapal sepertinya ya. Benar. Iya, bukan tabrakannya di darat tapi di laut ya. Iya benar sekali. Dan Sebelum, sepertinya ini disengaja Bang Andika ya. Bisa jadi, kayak kesengajaan. disengaja gitu ya. Iya. Tapi nanti kita tanya-tanya lah dengan narasumber. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nih. Betul. Nah di samping abang ini ada Pak Partogi Panggabean, selaku Kabid PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar Bapak? Sehat? Kabar sehat. Alhamdulillah, ya kan Pak?
lancar ya Pak ya. Baik. Kemudian satu lagi siapa Widya? Sudah ada Pak Adan Nur di sini. Beliau adalah Ketua Asosiasi Nelayan. Assalamualaikum Pak Adan, sehat Pak Adan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya nampaknya ya. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kalau mengenai video tadi yang kita lihat tadi pemirsa, maka kita akan tanya-tanya langsung nih Iya, benar. ke Pak Pak Adan. Adan ya? Iya, Oke. karena Pak Adan yang mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi mungkin atau kejadian atau cerita awal lah dari video tersebut. tabrak. Silakan Bapak. Iya. Jadi menurut keterangan yang saya ambil daripada nelayan yang bersangkutan, bahwasannya mereka tuh melaut udah sampai ke perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Setelah mereka mancing, mereka memasukkan barang-barangnya, ikan hasil tangkapan. Tiba-tiba datang satu kapal dari kapal Malaysia. Oh, seperti itu. Bendera kapal itu bendera Perlis. Ada nomor apa dia sesuai dengan surat pengaduan kita ke Kementerian Kelautan yang sudah saya layangkan. Nomor lambung kapal itu pun ada. Jadi mereka diarahkannya ke kapal nelayan kita. Oh, seperti itu. Mau langgar dia ngelak lah apa tadi kapal tadi, Kapal kita tadi. kena lah sampingnya kan. Oke. Udah tuh balik lagi putar lagi diarahkannya ke depannya gitulah kita. Mau kok dihancurkannya gitulah ya, seperti mau dihancurkannya. Ngelak juga kena sikit. Hmm. Tiba-tiba datang kawan yang kapal yang tenggelam ini, nampaknya kapal ini ditujukannya ke kapal ini. Kapal yang tenggelam ini yang sama si Helmi yang diwawancara tadi. Jadi ketika bot ini menuju kapal dia, kapal si korban ini kan, dia kan nggak sangka ini ya, dia pikir main-main. Dengan kecepatan yang tinggi, ketika sudah hampir dekat ini nampaknya nggak main-main. Dielakkan sedikit, kena lah apanya, kena lah buritnya lagi di kapal di. Buritan. Kapal tadi. Nah, di situ dihantam sekali lagi, terus kapal ini udah mau karam gitu. Mau karam, lalu orang tuh menurut keterangan berdialog untuk secara bahasa isyarat. Karena tekong daripada kapal Malaysia ini orang Thailand. Nah, mungkin menguasai bahasa Melayu sedikit-sedikit kan. Akhirnya ditengoknya kapal orang yang udah mau karam, disuruhnya lah naik yang orang buat kapal yang tenggelam ini ke kapal mereka. Jadi setelah naik ke atas, kawan daripada awak buat kapal ini niatnya udah lain, tapi berpikir mau dihabiskan orang tuh orang Thailand itu kan. Tapi ada lagi yang lebih berpikir lebih tenang, jangan nanti permasalahannya semakin rumit. Maka datanglah kapal yang satu lagi tadi kawan mereka. Inilah dengan kapal inilah mereka pulang ke Berandan. Oh, posisi Itu dia cerita yang lebih kurang dari keterangan daripada yang punya kapal tenggelam tersebut. Ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau dilihat dari kronologinya sebenarnya dari nelayan kita begitu Pak yang melanggar batas seperti itu. Ya. Oke, tapi kemudian dari pihak nelayan dari negeri seberang begitu kita bisa katakan tindakan yang dilakukan ini kurang baik begitu ya Pak kepada nelayan kita. Betul. Oke, baik kurang lebih seperti Seperti itu itu ya, karena kita lihat kan seharusnya kan mungkin Pak Adan nggak langsung nggak langsung ditabrakin gitu ya, bisa diberi peringatan begitu ya kan Pak. Nah, sebetulnya kapasitas mereka menabrak kapal orang ini apa? Iya. Nah itu dia sih. Iya. Apa? Kalau bahasa gitu kecuali bininya diganggunya begitu kan. betul. Ini bahasa makombur lah kita Iya, kan. makombur lah ini kan. Terlepas repot entah atau periuk dia diganggu kan, ini nggak tahu persoalannya apa. Mungkin dia ini termasuk tersaingi Pak. Merasa tersaingi Wilayahnya ini kan. diganggu gitu. Ikan di situ lemak-lemak nih kan. Bisa jadi. Pula di situ ya kan Pak. Bisa jadi. Nah selanjutnya kita ke Pak Partogi lah ya kan.
Pak Bartogi sendiri, Pak, kalau dari pemerintah mungkin Pak, bagaimana upayanya? Apakah sebelumnya ada edukasi Pak ke nelayan, bahwasanya dilarang tuh melintas di sana, jangan sampai ke sana kalian gitu ya kan? Atau bagaimana nih Pak tindakannya? Terima kasih Pak Putra. Kami sampaikan bahwasanya Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama ini sudah memberikan edukasi berupa keterangan pembinaan kepada masyarakat nelayan tentang batas wilayah perairan Republik Indonesia dengan negara tetangga kita Malaysia. Edukasinya seperti apa nih Pak yang dilakukan? Kita memberikan sosialisasi. Jadi seperti bulan Februari kemarin baru saja kita ya? bersama-sama dengan Polair Polres Langkat. Nah, di Mako Polair kita melaksanakan sosialisasi tentang batas wilayah perairan Indonesia dengan Malaysia, begitu juga dengan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang kelautan perikanan. Jadi kita juga selalu sampaikan. Jadi ini memang ketepatan Langkat yang ini Pak ya, padanya Langkat. Padahal kita baru dari sana. Dan setelah itu juga dengan bekerja sama dengan Polres Langkat melalui Kasat Polair Pak Heru, Ibtu Heru, kami juga ke daerah Jaring Halus. Oh tahu, enak ikannya di Iya. sana. Jaring Jadi halus, ya di kan? sana itu memang kita harus pakai kapal kecil dulu baru sampai Iya, ke sana. Tapi gini Pak, ini kan kita bebas Pak kan? Silakan. Iya. Artinya ketika Bapak sama pihak Polair sosialisasi, Iya. kenapa kami tidak dilibatkan? Wih. Nah, jadi begini Pak, waktu itu kan Polres Langkat mungkin ada keresahan di masyarakat, ada masyarakat nelayan yang melaporkan kepada mereka. Mereka sampaikan ke kami. Jadi kami hanya sebagai Undangan ya, undangan gitu di sana Pak. Oh, Ya. undangan Polair itulah ya. Iya, jadi kalau untuk Langkat itu Pak, begitu situasinya pada saat itu. Jadi ya ketepatan memang selama ini komunikasi kita dengan Polair di kabupaten kota lain juga lancar, nggak ada masalah. Nah, jadi pada saat edukasi itu Pak, apa tanggapan para nelayan? Mereka juga kelihatannya ya menyetujui. Ada beberapa nelayan yang mengatakan kami tidak mengetahui. Karena mereka juga ke laut. Namanya nelayan kita ini 4 GT kapalnya. Kapal kecil. Dia juga kalau syarat perhubungan itu menggunakan pas kecil namanya. Nah, jadi mungkin peta laut pun nggak ada di kapal itu. Kapal nelayan itu. Kompas adalah ya Pak ya? Kalau kompas itu wajib. Wajib ya Pak ya? Cuman hasil daripada pertemuan dengan nelayan dengan Airut tadi, apa hasil keputusnya? Batas ketentuannya tuh jarak antara yang bisa dilayu oleh nelayan tuh berapa? Berapa mil jarak nelayan kita dari pantai? Apa hasilnya? Itu saya Seru dong Pak ya ini, Nah, kan? sudah kita sampaikan pada saat itu Pak, melalui kemarin ada Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran di bidang saya, itu ditunjukkan petanya, kasih tahu. diberikan. Jadi sebenarnya nelayan ini tanpa peta pun, mereka sudah tahu sebenarnya. Karena sudah terbiasa. Karena tanda-tanda alam, Oke. ya mungkin kebiasaan mereka melaut, mereka mengetahui. Ini mereka waktu membuat laporan, saya juga ada dapat laporan dari yang bersangkutan yang ditabrak ke Dinas Perikanan Kabupaten Langkat. Jadi kita juga tetap koordinasi, Pak ya. Jadi kita dapat laporan dari mereka untuk tindak lanjut ke tingkat lebih tinggi, ke KKP gitu. Jadi mereka juga menceritakan kronologisnya. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi di video dan disampaikan Pak Ardan Nur itu, memang benar. Mereka sengaja menabrak. Memang ya kita ketahui nelayan kita sudah melewati batas negara mereka, tetapi kan harusnya jangan ditabrak. Kalau mereka mengerti sesama Melayu kita kan. Dan apa kapasitasnya ya kan? Iya, harusnya ya mereka halau aja atau usir. Baik. Tetapi kan memang ini sudah salah ya, Mbak ya. Salah itu baik. benar. Kita kombrek dulu nih Pak. Soalnya ada yang mau lewat dulu nih ya kan. Kita tahan dulu Pak Adan ya. Karena semakin seru nampaknya. Ini bukan pemirsa bukan terjadi ini ya apa namanya bentrok atau apa enggak. Memang gaya orang Medan begitu ya kan. Ada pantunnya nasi tak dingin pinggan tak retak. Sekali kau tak ingin 1000 kali aku tak anda. Tapi ini Bang Putra apa? Bang Munir ya? Ya gitu ya. Baik kita kombrek dulu pemirsa. Silakan.
Kombur masih tetap live kan menyaksikan kami ini ya. Walaupun permasalahannya tentang laut ini ya kan. Nah, mungkin agak-agak apa namanya orang-orang Belawan sana lah, pesisir-pesisir yang tahu nih ya kan. Nah, problematika sumber daya kelautan. Nah, kita lanjutkan dengan Pak Partogi tadi. Pak Partogi tadi kan sudah mengadakan pertemuan nih dengan para nelayan gitu ya kan. Lalu apalagi nih Pak kira-kira problematika sumber daya kelautan kita selain yang tadi itu lah. Problematika kalau di kelautan perikanan ini cukup banyak, Pak. Cukup banyak ya Pak. Karena kalau memajukan nelayan kita memang ya kita harus sentuh mereka lah dengan mereka diberikan bantuan ya kebutuhan mereka melaut lah gitu. Terus selanjutnya mereka diberikan sosialisasi tentang peraturan supaya jangan melanggar. Apa kewajiban mereka sebagai nelayan gitu. Terus apa hak mereka? Karena di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara juga kita memberikan seperti selain bantuan alat tangkap perikanan, mesin perikanan, mesin untuk kapal, ada juga mungkin kaskonya, ada juga asuransi untuk nelayan. Asuransi untuk nelayan. Sudah. Asuransi untuk nelayan ini seperti apa sih? Ya kita berikan asuransi untuk nelayan kalau dia nanti kecelakaan dalam melaksanakan kegiatannya itu bisa diklaim. Ya. Seperti inilah ya kayak jasa raharja lah Asuransi. ya. Iya, asuransi jiwa mereka. Asuransi jiwa. Iya, jadi memang ya membackup mereka lah supaya mereka bisa nggak ketakutan kalau ke laut itu. Tapi itu pun ada prosedurnya karena kita keterbatasan anggaran. Oke. Ya, Sumatera Utara 33 kabupaten kota yang ada nelayannya mungkin membutuhkan semua. Artinya belum semua nelayan mendapatkan asuransi ini Belum ya, Pak, semua ya? karena keterbatasan anggaran. Kalau untuk saat ini sekitar 35% mungkin ya. Datanya saya ada. Jadi Jumlah untuk nelayan kita keseluruhan berapa banyak gitu? nelayan kita secara keseluruhan saya punya datanya Bu, harus saya karena ini kan angka jadi Iya. harus real ya. Harus akurat. Iya, kalau nelayan kita keseluruhan Sumatera Utara ini data tahun 2020 sebanyak 170.274 orang. Oke. Di Pantai Timur kita kan ada dua Bu, Pantai Timur Selat Malaka. Kalau kita wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dia WPP 571. Kalau Pantai Barat Samudra Hindia 572. Jadi di Pantai Timur itu ada 118.489 orang, Pantai Barat 47.673 orang. Lebih banyak pantai timur ya Pak ya? Lebih banyak Pantai Timur dan lebih padat. Itu yang saya katakan tadi, di sana memang Pantai Timur ini sudah overfishing kalau istilah perikanannya. Oke, baik. Sudah padat tangkap. Pada tangkap. Tapi situ pula yang paling enak ikannya kan Pak? Nah, mungkin itu nelayan kita ya terpaksa Mencari dia ke wilayah lain, ke kemudian perairan mengangkat lain batas, gitu. Tapi kalau saya sebenarnya bukan itu. Oh gimana nih Pak? Kalau dari pandangan Pak Adan seperti apa Pak Adan? Sebenarnya tidak adanya pengamanan, pengawasan di antara perbatasan kita dengan Malaysia. Sehingga nelayan luar pun maupun petugas keamanan daripada Malaysia berbuat sekehendak hatinya terhadap nelayan kita. Oh. Sebenarnya itu aja. Kalau ditingkatkan pengamanan dari pihak kita di perbatasan tersebut, niscaya ini tidak akan terjadi. Kan seperti banyak, saya entah berapa kali ke TPRI wawancara ini kan, tapi hasilnya belum menemukan hasil ya kan. Nah, sebenarnya ini harus dibaca, harus dilihat oleh kepala daerah ataupun nama kementerian, ya kan. Bahwasanya hasil daripada saya ke TVRI ini harus membuahkan hasil, solusi. Pasti ada lah ya kan Pak? Ah, tapi kata kita kan enggak. Iya. Ah, itu dia. Oke, baik. Memang upaya dari Pak Adan ini memang sudah sering dilakukan, tapi memang sepertinya waktunya ini masih cukup panjang ya Pak ya, masih perlu waktu yang cukup terutama panjang. masalah-masalah penunjukan kepala dinas perikanan kan. Carilah kepala dinas itu yang benar-benar peduli kepada nelayan. Jadi ini kan kebanyakan kepala dinas kan hanya memikirkan bagaimana kira-kira untuk mendapatkan istilah bantuan kepada nelayan. Sementara penyalurnya tidak pada tempatnya, tidak tepat sasaran. Ini yang seharusnya saya anjurkan kepada pihak dinas perikanan baik Sumatera Utara
maupun daerah adalah kerjasama antara Dinas Perikanan dengan organisasi nelayan. Asosiasi nelayan ini ya. Ini jangan pikir sendiri-sendiri ya kan Pak ya. Bukan masuk kepada Bapak ya kan dengan dinas. Bapak kan bukan kepala dinas ya. Mudah-mudahan ini selanjutnya Pak Partogi jadi kepala nanti dinas ya diundang, begitu. Pak. Ya kan? Buka bersama asosiasi. Ya kan Pak? Sambil di sana itu kita makan senangin sambal. Oke, undang Bang Andika juga kalau gitu ya. Kita tunggu undangan dari Pak Ade. Kalau itu jatahnya nelayan ya Pak ya, karena di sana ada bawal pemirsa ya kan, ada senangin, ada ini. Paling asik itu kalau makan di pinggir laut itu, Pak. Iya dulu saya tinggal Kita cerita makan tapi bulan puasa. Jadi lapar gitu ya. saya tinggal dulu Pak Adan di Tanjung Balai gitu kan. Ternyata tetangga-tetangga itu kan pelaut, tekong-tekong gitu ya kan. Nah, dulu kita asal mereka pulang kita tahu dia bagi tuh. Ikan-ikannya dibagi keliling ya kan. Tanjung Balai kita Pak. Anggota kita itu Itulah. Bali Asahan. Iya, kan jadi kita tahu jadi ikan-ikan mana yang sedap. Makanya tadi saya tanya sama Pak, ternyata yang paling banyak Pantai Timur. Iya. Ikan terinya aja beda ya Pak ya. Oke, benar-benar jadi lapar ya dibuat Jadi Pak lapar Andika ya, kita kalau bahas gitu. itu jadinya ya. Nah, Wit, tanya-tanya oke. Wit lagi. Baik, Wit. ini kalau terkait dengan kebutuhan nelayan ya, kita coba kembali ke sana. Kalau dari tanggapan Pak Adar sendiri, apakah nelayan kita saat ini sudah tercukupi begitu Pak kebutuhannya terkait dengan infrastruktur pada saat bertugas melaut Ya, begitu? betul, Pak. Dan kemudian terkait dengan asuransi nelayan juga Pak? Asuransi tadi Pak. Oke, ini seperti apa dari pandangan Pak Adar? Kalau asuransi nelayan, yang saya ketahui bahwasanya Dinas Kelautan Perikanan sudah memberikan pengarahan gitu dan diterima oleh mereka. Ya, asuransi itu dari Jasindo, Iya. Iya. dari Ramayana, Pihak ya kan banyak ketiganya lain. ya, Sekarang Pak. sana ada BPJS apa nih? Yang mana, Pak? Ada sekarang program baru. Oh ini iya. BPJS tenaga kerjaan, tenaga kerjaan itu. Itu Ya. ada juga saya dengar. Untuk nelayan juga itu. Oh, ada ya Bang ya? Ada. Oke. Jadi artinya kita yang mana bagus kita akan bagus. Artinya pihak Dinas Perikanan pun Kelautan Perikanan peduli terhadap masalah nelayan ini ada, termasuk masalah asuransi tadi, ya kan. Udah tuh alat bantuan. Alatnya itu berupa apa aja Pak yang udah Ya, diterima alat biasanya Pak? termasuk bot, Oh ada juga jaring. ngasih sampan ya. sampan lah. Ya kan itu apa kan? Ada, Pak. Jaring ya. Tapi kadang tak tepat sasaran. Ini juga lah ya. Yang Problemnya juga itu ya. nerima yang itu aja. Itu aja. Karena dekat sama Dinas Perikanan. Nah, gitu. Doakanlah saya nanti menjadi kepala dinas perikanan negara. Kira ini udah jadi nelayannya gitu ya Bang. Tepat sasaran itu mungkin ya harus disampaikan juga lah ya Pak ya dengan dinas terkait supaya jangan sampai lah terjadi lagi. Karena kan nelayan itu setahu saya memang tulang punggung yang ini ya, tulang punggung keluarga mungkin dia ya kan untuk mencari makan bagi keluarganya ya kan. Oke, baik. Nah, selain tadi Selamat jaring, kemudian kapal juga disediakan. Kalau untuk penyimpanan ikannya sendiri, apakah untuk nelayan kita mencukupi begitu Pak Adan? Cold storage ya. Iya. Oke Pak. Kalau cold storage saya rasa sampai ini belum ada. Oke. Oke. Baik Pak. Nah mungkin kita ke Pak Partogi dulu ya. Ya. Pak Partogi, ini mau saya tanyakan mengenai mungkin problematika itu kan ada juga Pak. Saya dengar tadi masalah pulau-pulau apa nih resort ya kan yang termasuk dalam wilayah Bapak pengawas nih ya kan. Iya. Nah berarti kan Pak permasalahan di sektor itu tidak hanya sebenarnya Ada penelpon kita? ya ada telepon masuk nih ya. Oke, Siap. kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore. Sore dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Anton di Binjai. Dengan Pak Anton Pak di Binjai. Anton di Binjai. Ya Pak, silakan Pak Pak. Anton, apa yang ingin ditanyakan ini Pak Anton? Oke, baik. Kami sudah menyimak tadi paparan dari narasumber bahwa nelayan kita lah yang ditabrak oleh kapal negara tetangga. Ya. Ya betul Nah, Pak. hal ini terjadi apakah memang karena nelayan kita yang tidak tahu dia udah melampaui batas wilayah kita atau batas wilayah negara lain yang dilampaui gitu tanpa prosedur yang ada. Nah, hal ini terjadi apakah memang karena nelayannya yang memang
istilahnya kurang tahu batas-batas itu atau bagaimana. Nah, ini sudah terjadi. Mereka ditabrak oleh negara tetangga. Nah, Ya. dalam hal ini pemerintah kita, dalam hal ini Dinas Kelautan, melalui Dinas Kelautan, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk melindungi nelayan kita dalam hal ini? Mungkin itu aja Oke. pertanyaan dari Oke. saya. Baik. Terima kasih. Langkah-langkah apa saja Mohon nih? penjelasannya. Ya, ini Baik, Pak kemana Anton, nih terima kira-kira kasih, ya? Pak yang Anton. menjawab ya kan? Pak Anton terima kasih. Oke, baik. Ini mungkin kita ke Pak Partogi kalau gitu ya, Partogi. Bang Andika Langkah ya. apa kira-kira? Nah, kira-kira langkah seperti apa nih Pak untuk melindungi nelayan kita agar Melindungi tidak nelayan. terjadi lagi hal yang sama ya? Apa tadi? Pak Anton, Pak di Anton. Binjai, Pak. Iya. Terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Jadi memang nelayan kita sudah melewati batas perairan menurut laporan mereka, karena mereka juga melaporkan kepada kita. Nah, selanjutnya, walaupun mereka melintasi batas perairan, tetapi kan tidak harus serta-merta ditabrak. Iya. Dan yang menabrak juga nelayan, sesama nelayan tapi dari negara tetangga. Itu hal yang tidak wajar. Sedangkan kita aja petugas kalau melihat nelayan Malaysia, kita tidak akan tabrak. Kita hanya cukup memanggil, memeriksa dan mengingatkan. Apabila sudah melewati batas teritorial kita. Itu petugas Pak ya? Iya, itu petugas mewakili negara. Apalagi ini dia nelayan Nelayan juga. juga. Memang secara kemanusiaan sudah tidak benar. Jadi langkah-langkah kita ya seperti tadi dari awal kita katakan, kita selalu dan tetap memberikan sosialisasi tentang aturan batas wilayah perairan Republik Indonesia supaya jangan dilanggar. Bagaimanapun kalau udah melanggar wilayah negara lain, undang-undang yang kena banyak, undang-undang imigrasi juga kena di sana karena mereka istilah di Malaysia Melewati itu batas, ya. tidak pakai permit atau tidak pakai paspor, mereka sudah masuk ke negara masuk ke kami negara. gitu. Berarti memang sudah melanggar secara internasional juga mereka sudah disalahkan. Tapi saya Pak mewakili dari pertanyaan Pak Anton ya kan. Ya. Langkah apa kira-kira yang dibuat oleh Dinas Kelautan Perikanan? Ya itu tadi Pak saya bilang kita tetap sosialisasikan, informasikan dan beritahukan bahwa batas perairan itu di sini. Jangan melewati batas Tapi perairan. sosialisasi dari dulu udah ada Pak. Iya, iya benar. Dan mereka nelayan tidak memahami, bukan tidak memahami. Artinya seakan-akan mereka tidak peduli kan. Karena dari pihak nelayan sendiri itu sudah dibekali GPS kan. Iya ada GPS ya. Nah, ini sekarang masalahnya bukan apa. Ketika hal ini terjadi, langkah-langkah apa ke depan yang dimasukkan Pak Anton ini untuk mengatasi masalah ini? Saya rasa konkretnya masalahnya Indonesia harus mengadakan pengawasan di perbatasan tersebut. Oh, maksudnya patroli lah Pak ya. Ya. Patroli ya. Jadi kalau misal ada nelayan kita yang melewati batas, mereka usir. Ya. Cukup petugas kita yang usir. Jangan lewat nih. Aja sana. melewat ini. Dari kasih warning Kan ya. langkahnya seperti itu saya rasa Pak. Ini sebagai masukan untuk Bapak Iya, betul, dan juga untuk Pak Anton yang bertanya dia supaya puas dia kan. Langkahnya itu dia. Sebetulnya saya cocok aja kepala Dinas Perikanan. Tapi Nanti saya buatkan Kubur, SK-nya Pak. Diterbitkan dulu. Iya, diterbitkan SK-nya Pak Adan Negeri Wakanda di Pak ya. Iya, betul. Tapi sih. Pak Partogi selama ini apakah memang tidak ada sama sekali petugas yang Kalau kemudian kita melakukan pengawasan, Pak? Dinas Kelautan Perikanan Provinsi mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2014 12 mil. Iya. Itu kewenangan kita. Jarak-jarak tertentu Pak Iya, ya. itu sama dengan Erut ya. kewenangan. 12 mil Pak. 12 Selanjutnya mil. Pak. Iya, selanjutnya itu untuk pengawasannya dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Langsung dari pusat Pak. Jadi kalau selama ini PSDKP. Iya, PSDKP ya. Kementerian Kelautan Perikanan melalui Dirjen PSDKP dan kapal-kapal hiu, hiu macan dan segala macam kapal patroli sudah selalu. Kalau kita lihat data yang paling banyak menangkap itu justru kapal-kapal KKP, Ya. kapal-kapal PSDKP tadi. Termasuk Bakamla Pak ya. Iya. Bakamla. Jadi kan kita juga sudah ada Bakamla sebagai Coast Guard di laut. Dan ada TNI AL sebagai pengamanan ideologi negara, mengamankan negara kan dari pengaruh luar atau di perbatasan. Sebenarnya sudah cukup banyak, cuma kan tidak semua bisa dilihat nelayan itu. Pas pergi kita mengikuti minyaknya nanti dari mana. Anggaran juga kalau gitu ya, Itu Pak. dia. Tetapi tetap kita harus lakukan pengamanan ataupun memperjuangkan masyarakat kita, warga negara Indonesia dalam hal apapun dia dalam melaksanakan kegiatannya mencari nafkah untuk di laut. Itu wajib kita. Jadi memang terus terang kita masing-masing punya kewenangan dan punya batas kemampuan.
Makanya saya bilang kalau bisa Pak Ardan Nur nanti jadi kepala dinas kelautan perikanan. Mantap kali. Saya lapis 2-nya langsung saya turun. Saya memang Pak Ardan, saya memang di laut selalu. Makanya saya udah bilang tadi, saya hitam ini baru pulang dari laut. Keras sedikit ya kan. Tiba-tiba Bapak ke darat, Pak ya. Iya. Aduh, memang. Oke, Memang baik. tes DKP ya itu dia. Iya, mudah-mudahan anggarannya nanti ditambah begitu ya Pak Partogi agar patrolinya juga kalau bisa 24 jam gitu ya Pak. Itu harapan kami kan Pak Ardan Pak Ardan ini aja nanti jadi yang kadis ya. bisa Betul ya, melobi. kita akan ada rencana untuk mengajukan kepada DPR RI. Itu kan Komisi 4. Ya, Komisi 4. Jadi Komisi 4 kita ajukan kepada DPR RI untuk menambah anggaran untuk Kementerian Kelautan, khususnya untuk mengadakan pengawasan tadi apa tadi. Iya. Jadi artinya kan pengawasan ini kan tidak mesti PSDKP aja, kan bergantian dengan Angkatan Lautnya. Maka yang menguasai penuh dalam hal ini adalah Angkatan Laut PSDKP ya kan, wewenangnya. Kalau Dinas Kelautan Perikanan sama Airut hanya 12 mil. Begitu Pak kan? Iya. Jaraknya. Kalau kita sesuai kewenangannya Pak. Ah, Bukan nggak iya. mampu kita ke sana, tapi kewenangannya hanya di sini. Betul. Terus jatah minyaknya kamu hanya di sini. Gitu. Kalau bahasa Melayunya Pak, jangan hidung tak mancung, Iya. pipi tersorong-sorong. Iya, katanya. betul, Betul, kan? betul itu. Udah mampu batas ya kan. Hidung tak mancung, pipi itu song. Yang parah kali. Tanjung Balai itu. Tersinggung saya nampaknya. Oke, baik. Nah, selain tadi juga sudah disampaikan ya terkait dengan batas wilayah ini masih menjadi problem begitu. Kemudian juga sudah disinggung asuransi nelayan tadi begitu. Kemudian juga fasilitas. Mungkin tadi masih terkendala di cold storage-nya begitu ya Pak Adan. Nah, ini ketersediaannya seperti apa sebenarnya selama ini? Sebetulnya kalau ini keputusan mengenai hal ini wewenang dari Dinas Kelautan Perikanan. Mereka yang untuk mendistribusikan kepada masyarakat nelayan. Kalau kami ini nelayannya hanya menganjurkan kan kita ajukan permohonan kepada Dinas Kelautan Perikanan. Nah ini mereka lah yang menyalurkannya. Karena kalau cold storage ini sangat penting. Karena terkadang nelayan ini banyak hasil tangkapnya. Udah tiba-tiba gak ada cold storage. Gak ada tempatnya ya. Dijualnya kepada toke-toke ikan ini kan dengan harga yang murah. Sudah dijaring halus seperti itu di tengah laut dia. Jadi kalau ada cold storage ini artinya untuk penyimpanan ikan ketika ikan banyak orang simpan di sini, nanti ketika ikan sulit nanti dikeluarkan lagi. Kan? Bisa menetralisir harga. Nah itu Jadi dia. harga tidak di tangan tengkulak. Harga di tangan nelayan. Iya, benar-benar. Itu dia. Ya, cuma membangun cold storage itu, Bapak Ibu, itu biayanya lumayan. Lumayan juga ya Pak ya. Terus pengelolanya juga harus profesional. Betul. Itu di mana ada Pak kalau di Indonesia Pak yang sudah punya? Lawan ada. Kalau di Belawan ada, itu ada swasta yang punya. Kalau misalnya pemerintah negara yang hadir di sana, ya pemerintah daerah dulu yang paling dekat harus menyiapkan. Mungkin bisa dialokasikan anggaran, tapi dikelola misalnya ada BUMD Pak ya, di daerah kabupaten. Karena kan kalau provinsi kan hanya administrasinya. Daerah yang punya kan kabupaten kota, yang punya wilayah. Otonomi Pak ya. Nah, jadi ya mereka bisa mengajukan anggaran untuk cold storage ini dengan pengelolaan yang profesional, manajemen yang baik, sehingga nelayan itu bisa terbantu lah. Jadi tidak pada saat ikan banyak harga anjlok. Iya betul, sering terjadi seperti itu. Iya. Sebenarnya yang mempermainkan itu ya itu tadi. Ya itu toke-toke itu. Toke-toke itu. Jadi kalau memang ada cold storage itu bisa teratasi. Satu lagi kualitas dan mutu ikan bisa terjamin bagus. Betul. Iya, jadi kita pun yang makan ikan tidak, waduh ini udah agak-agak rada busuk. Iya. Udah agak-agak Udah lain. merah matanya. Ngantuk. Padahal karena ngantuk. Begadang dia ya, kalau terawih Pak ya. Iya. Ya karena kan kita kan butuh yang bagus juga kan. Kadang para pedagang itu pemirsa menjualnya dengan mungkin dicampur dengan bahan-bahan formalin supaya ini kan mengganggu Bisa awet ya. kesehatan juga kan supaya awet ya Pak ya. Iya. Cold storage itu tadi Pak biasanya kalau nyewa lah ya si nelayannya. Iya, kalau memang seperti toke-toke itu juga yang punya kapal banyak, itu dia memanfaatkan cold storage itu membayar, dia sewa. Sebelum dia mendistribusikan, misalnya harga lagi turun, dia simpan dulu. Tapi kan sudah ada hitungan ekonominya, cash flow-nya apanya kan. Analisa usahanya sudah ada supaya dia tidak rugi. Oke. Kalau isu yang di masyarakat nih ke Pak Adan gitu ya kan.
Katanya kalau ikan yang enak-enak pemirsa dibawa ke ekspor luar negeri nih. Oke. Ikan yang enak-enak nih kan Pak, ya kan? Karena saya kan penikmat ikan nih nampaknya ya kan. Saya sering sama istri belanja pemirsa. Payah kali dapat ikan senangin sama ikan bawal ya kan. Favorit ya, Padahal lawan Pak dekat tinggal 5 relan sana ya kan, lawan. Tapi nggak dapat kita. Itu gimana Pak? Memang betulkah seperti itu atau memang kekurangan jumlah ya kan? Sangat betul. Sangat betul. Sangat betul. Karena artinya kan mereka nelayan ini kan butuh juga apa? Butuh hasil uang yang banyak. Cepat kan? ya, banyak. Yang mereka jual kepada pihak yang lebih menerima dengan harga tinggi, Ya, kan? oh, berlaku hukum ekonomi lah di Ya, sana. ya udah jelas. Nah, jadi kena sementara masyarakat kita mendapat ikan-ikan yang kecil, ikan cuke, ya kan? Ikan merah, anak ikan. Oh, oh. Ah, itu dia. Kepala Jadi batu. perlu Ya, ada gitu. untuk dapat ikan yang kualitasnya ya saya rasa hanya mimpi lah kalau masyarakat kecil lah ya kan itu aja. Bisa Pak didapat, tapi kita harus datang lebih cepat pemirsa, ya kan? Jangan Harus sampai lebih pagi. terlambat, ya kan? Harus pakai uang yang banyak juga. Iya Bos. betul betul. Oke, betul. baik. Nah, Pak Partogi, kalau tadi kan disampaikan juga Pak Partogi ada titik-titik yang dimana di situ banyak sekali nelayan melaut begitu ya, Ya, karena mungkin ikannya di situ spot-spotnya. banyak ya spot-spotnya. Nah, Ya. sebenarnya kalau di Sumatera Utara di titik-titik mana aja itu Pak biasanya? Spot-spotnya Pak. Jadi kalau dikatakan di mana ikan itu banyak, soalnya ada pepatah mengatakan tidak bisa diukur dalamnya laut. Apalagi isinya kan, di mana ikannya. Hanya saja kalau secara teknologi perikanan membuat supaya suatu wilayah itu menjadi fishing ground atau tempat daerah untuk penangkapan ikan, bisa kita bikin artificial ini untuk Intelligence. iya enggak artificial ini barrier ataupun barrier, kita buat rumpon ya kan. Kalau tuasan, nah itu bahasa daerahnya, lokalnya tuasan, rumpon, nah itu kita buat di sana. Tapi Pak, ini kan masukan sumber perikanan. Iya. Karena kalau kebijakan untuk membuat apa tuasan rumpon ini kan adalah program dari Dinas Kelautan Perikanan kan. Iya. Nah, yang menentukan daerah titik yang di mana harus taruh rumpon ini, mau jangan orang perikanan, Perhubungan, kasihkan Pak. sama nelayannya. Perhubungan Pak. Perhubungan, Iya. oke perhubungan, tapi kan dilibat ke mana lainnya. Iya. Karena nelayan yang tahu tempat yang mana untuk layak ditaruh apa ini. Karena rumpun ini kan tempat bermain Benar, ikan ya benar, kan, Pak. tempat beranak ikan. Dia berkumpul bermain, akhirnya dia banyak ikan-ikan Banyak besar. ikan di Baik, sana. ini kita semakin seru ya kan Pak. Kita sudah berada di akhir acara, nih, Acara pemirsa, ya, kan? nggak terasa Jadi ya. nanti masing-masing kami minta nih kepada Pak Partogi dan Pak Adenur memberikan closing statement lah. Mungkin diawali dengan Pak Adenur. Pak Adenur, Closing ya. statement. Silakan Pak. Silakan Pak Adan. Jadi harapan saya ke depan terkait masalah ditangkapnya nelayan kita di perairan Malaysia ataupun sebelum masuk perairan Malaysia yang berdekat dengan di wilayah perbatasan, dan juga terkait kasus terakhir tentang ditabraknya kapal nelayan kita oleh pihak kapal Malaysia yang berbenderakan Perlis, ya kan? Harapan saya ke depan hanya satu, mohonlah kepada pihak pemerintah atau DPR RI Komisi 4 untuk mengajukan anggaran dana untuk operasional pengamanan di perbatasan antara RI dengan Malaysia, sehingga tidak terjadi kasus tabrak-menabrak, tangkap-menangkap yang sebetulnya ini hanyalah adalah merugikan nelayan kita sendiri. Baik. Kalau tidak kita siapa lagi? Maka harapan saya Pak, mohon kepada wakil rakyat melalui DPR RI Komisi 4 untuk segera menambah anggaran tentang pengamanan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu aja. Oke, Siap, baik. terima kasih Pak Adenur. Mungkin dari Pak Partogi, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada pemirsa yang berbahagia, khususnya nelayan-nelayan kami yang tercinta dimanapun berada di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau bagi nelayan di perbatasan ataupun yang berbatasan dengan negara tetangga, khususnya di Selat Malaka, itu kami mengharapkan janganlah melintas batas. Karena bapak-bapak juga sudah tahu di mana batas wilayah Indonesia, di mana batas wilayah asing. negara tetangga. Jadi itu selalu kami harapkan supaya jangan terjadi. Karena akan merugikan nelayan sendiri. Kalau memang
mempunyai kelompok, ya silakan berkoordinasi seperti dengan organisasi-organisasi nelayan seperti HNSI, PNTI, Pak Adanur dari Langkat, Sumatera Utara ya Pak? Sumatera Utara ya, Sumatera Utara itu berkoordinasi lah, bekerja sama, sampaikan apa aspirasi Bapak sekalian melalui Pak organisasi nelayan ini bisa sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah menindaklanjuti. Dan kami harapkan ya semangat untuk mencari hasil dari laut. Jangan mau kalah dengan adanya ini masalah-masalah yang selama ini terjadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak Partogi, makasih Pak Adan juga terima kasih sudah hadir. Sudah akhir acara. Baik pemirsa, demikianlah. Waduh, kok jadi tegang ini. Demikianlah Markompur kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa ada solusinya ya. Iya benar sekali, khususnya untuk para nelayan. Saya Putra Dika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Widya Toy Putri, kita ketemu lagi ya di Markompur berikutnya. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Ya Pak. Duduk dulu ya Pak Partogi.